Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi teman-teman kelas 2A dan kelas 2C. Pertemuan ke-6 mata kuliah perpajakan akan dilakukan secara asinkronus melalui video pembelajaran. Adapun materi pertemuan ke-6 mengenai pembukuan, pencatatan, serta pemeriksaan pajak. Mind map atau peta konsep pertemuan ke-6 ini yaitu kita akan membahas mengenai pembukuan, pencatatan, dan pemeriksaan pajak. Ketiga materi ini terdapat dalam KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan juga memahami pembukuan, pencatatan, juga pemeriksaan, maka kita akan menggunakan 5W ditambah 1H. Apa sih 5W ditambah 1H ini? 5W ditambah 1H adalah berupa pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu what, artinya apa, who, artinya siapa, why, artinya mengapa, when, artinya kapan, where, artinya di mana, dan how, artinya bagaimana. Keenam pertanyaan ini yang termuat dalam 5W ditambah 1H akan kita cari jawabannya dalam mempelajari pembukuan, pencatatan, dan juga pemeriksaan pajak. Sebelum kita membahas materi, kita flashback dulu ya teman-teman. Masih ingat gak sih apa perbedaan antara subjek pajak dengan wajib pajak? Oke, subjek pajak itu berarti semua orang yang lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, dan juga mencari nafkah di Indonesia. Ya, jadi kita bisa artikan bahwa subjek pajak itu adalah semua orang dan atau badan yang potensial untuk membayar pajak. Nah, ketika subjek pajak itu memiliki yang namanya penghasilan, maka subjek pajak itu dapat menjadi wajib pajak. Jadi, wajib pajak adalah subjek pajak yang telah menerima penghasilan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif. Setiap orang pribadi dan atau badan yang telah menjadi wajib pajak itu telah mendaftarkan dirinya dan juga telah memiliki yang namanya NPWP dan atau NPPKP. Setelah orang pribadi maupun badan memiliki NPWP ataupun NPPKP, maka wajib pajak tersebut memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Nah, pembukuan, pencatatan, dan juga pemeriksaan pajak itu merupakan kewajiban dari wajib pajak. Pembahasan pertama kita mengenai pembukuan pajak. Sistem pemungutan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Official Assessment System. Yang kedua adalah Self-Assessment System. Dan yang ketiga adalah Withholding System. Sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia itu menggunakan Self-Assessment System. Artinya, wajib pajak itu harus aktif dalam kegiatan perpajakannya. Self-assessment system mengharuskan adanya partisipasi aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakannya itu diantaranya adalah menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, juga pemeriksaan pajak. Sehingga dalam pencatatan, pembukuan, serta pemeriksaan pajak, itu wajib pajak harus memiliki peran yang aktif. Apa sih yang dimaksud dengan pembukuan pajak?
Definisi pembukuan pajak itu terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Pasal 1 Ayat 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, dalam definisi pembukuan ini, kita bisa tahu bahwa pencatatan itu merupakan bagian dari pembukuan. Pembukuan itu erat kaitannya dengan akuntansi, ya, di mana di dalam akuntansi itu terdapat informasi berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan sebagainya ya. Dalam akuntansi juga kita mengenal yang namanya laporan keuangan ya, baik itu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah pembukuan pajak ini merupakan bagian dari akuntansi? Iya, betul. Pembukuan ini merupakan berkaitan dengan akuntansi perpajakan ya, karena di dalamnya itu terdapat laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi ya. Berbeda dengan akuntansi pada umumnya, itu laporannya kan banyak ya, laporan keuangannya. Tapi kalau di dalam akuntansi perpajakan, laporan keuangannya itu hanya berupa neraca dan juga laporan laba rugi. Ini khusus untuk pembukuan. Jadi intinya adalah menyelenggarakan pembukuan itu artinya kita menyusun laporan keuangan berupa laporan neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Masih membahas mengenai definisi pembukuan, apa aja sih yang wajib dicatat dalam pembukuan? Nah, yang wajib dicatat dalam pembukuan itu ada 5 ya. Yang pertama adalah modal. Yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga adalah harta atau aset. Yang keempat adalah penghasilan atau pendapatan atau penerimaan. Dan yang terakhir adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Lalu, laporan keuangan apa sih yang wajib dalam pembukuan? Nah, ini juga masih berkaitan dengan definisi pembukuan yang tadi ya. Laporan keuangan yang wajib dalam pembukuan itu hanya 2, yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi ya. Hanya 2. Jadi, dalam laporan pembukuan itu tidak ada yang namanya laporan arus kas dan juga sebagainya. Hanya ada laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Oke, tadi pertanyaan untuk what dalam pembukuan sudah kita jawab ya teman-teman. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan who, artinya siapa sih yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Nah, sebelumnya kita flashback lagi nih teman-teman. Siapa aja sih yang termasuk wajib pajak? Oke, wajib pajak itu ada 2 ya. Ada wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Lalu, wajib pajak siapa sih yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Nah, ini kita masih mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28 ayat 1 ya, bunyinya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu bisa kita katakan sebagai pengusaha gitu ya. Oke. Nah, ada pengecualian. Pengecualian untuk wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu ada dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Itu yang pertama, ya. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu yang kedua, itu ya. Norma penghitungan penghasilan neto ini apa sih? Nah ini, apabila si pengusaha tersebut memiliki omset atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun, yaitu namanya norma penghitungan penghasilan neto. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28 ayat 1 dan juga ayat 2, maka kita bisa menyimpulkan siapa saja sih wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan. Oke, wajib pajak itu ada dua ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, yang kedua adalah wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan, semua wajib pajak badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi? Nah, wajib pajak orang pribadi itu kita bagi lagi ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas atau bisa kita sebut sebagai pengusaha ya. Pengusaha yang memiliki omset atau peredaran brutonya sama dengan atau lebih dari 4,8 miliar setahun. Nah, maka wajib pajak orang pribadi ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu, apabila wajib pajak orang pribadi ini memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya atau pengusaha, tapi dia omsetnya atau peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar setahun ya. Nah, ini dia pengusaha ini tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tapi dia wajib menyelenggarakan pencatatan ya. Lalu wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Contohnya misalnya karyawan ya, pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Nah, itu juga sama. Tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib menyelenggarakan pencatatan. Pertanyaan what dan juga who sudah kita jawab ya teman-teman. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan why. Mengapa sih wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pembukuan? Pembukuan itu sangat penting ya teman-teman, karena untuk membantu wajib pajak dalam memetakan besarnya keuntungan atau kerugian. Nah, besarnya keuntungan atau kerugian ini nanti dapat kita lihat dari laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi ya. Selain itu, juga pembukuan dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, baik itu transaksi
yang merupakan pendapatan ya atau transaksi masuk dan juga transaksi yang merupakan pengeluaran ya atau biaya-biaya. Serta pembukuan itu dapat melihat kondisi finansial dan juga perpajakan usaha kita. Kemudian, pembukuan juga sangat penting untuk mengetahui besarnya penghasilan bersih kita dalam setahun itu berapa ya. Karena setelah kita memetakan besarnya keuntungan dan kerugian, setelah kita mengidentifikasi setiap transaksinya, setelah kita tahu kondisi finansial kita itu berapa, maka kita dapat mengetahui besarnya penghasilan bersih atau penghasilan neto kita dalam setahun. Nah, emang penting ya mengetahui besarnya penghasilan bersih dalam setahun? Ya, mengetahui besarnya penghasilan bersih dalam setahun itu sangat penting karena penghasilan bersih dalam setahun merupakan dasar atau pedoman untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak mengetahui besarnya penghasilan bersihnya dalam setahun, maka dia akan kesulitan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Gitu. Jadi intinya pembukuan itu sangat penting ya. Karena dengan pembukuan itu kita bisa mengetahui besarnya penghasilan bersih dalam setahun yang dijadikan dasar atau pedoman untuk kita atau wajib pajak menghitung besarnya pajak yang terutang yang akan atau yang harus kita bayarkan. Pertanyaan selanjutnya adalah when ya. Artinya kapan sih wajib pajak itu menyelenggarakan pembukuan? Jadi ada yang namanya periode pembukuan ya. Periode pembukuan itu ada yang 1 Januari sampai 31 Desember, ada yang 1 April sampai 31 Maret, dan juga ada yang 1 Juli sampai 31 Juni. Jadi jedanya adalah 1 tahun pembukuan. Nah, pada umumnya wajib pajak di Indonesia itu periode pembukuannya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pertanyaan selanjutnya adalah where ya atau di mana. Di mana sih tempat penyimpanan dokumen pembukuan? Nah, ini terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28 ayat 11 yang berbunyi buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Jadi, semua dokumen ya, baik itu hard copy maupun soft copy, itu semuanya wajib disimpan dalam jangka waktu 10 tahun di Indonesia ya, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggalnya si wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukannya wajib pajak badan ya. Jadi selama 10 tahun itu ya dokumen-dokumen tersebut tidak boleh hilang dan harus disimpan dengan baik oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan menjawab how atau bagaimana.
Bagaimana sih ketentuan atau syarat dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan? Jadi, ketentuan atau syarat dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan itu terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan pasal 28. Nah, syarat-syaratnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu pasal 28 ayat 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi, wajib pajak itu harus jujur ya, tidak boleh bohong. Penyusunan pembukuan dan pencatatan itu harus sesuai dengan keadaan usaha yang sebenarnya. Tidak boleh mengada-ngada gitu ya. Lalu yang kedua di pasal 28 ayat 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, pembukuan atau pencatatan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Boleh nggak sih menggunakan bahasa asing? Boleh, ya, boleh menggunakan bahasa asing, tapi yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Adapun penggunaan bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan itu adalah bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris itu tidak boleh. Lalu syarat atau ketentuan yang ketiga itu dalam pasal 28 ayat 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan sel-sel akrual dan atau sel-sel kas ya. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip taat asas? Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah adanya penggeseran laba atau rugi. Jadi taat asas itu artinya si wajib pajak harus konsisten dalam metodenya. Tidak boleh menggunakan metode yang berubah-ubah setiap tahunnya gitu. Misalnya di tahun sebelumnya wajib pajak itu menggunakan metodenya sel-sel akrual. Maka di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya itu harus menggunakan metode sel-sel akrual gitu ya. Jadi misalnya kalau tahun sebelumnya itu pakainya metode sel-sel akrual, tahun ini menggunakan metode sel-sel kas itu tidak boleh ya. Karena nantinya kalau misalnya metodenya berubah-ubah itu beresiko terhadap pergeseran laba atau rugi. Lalu ketentuan atau syarat yang keempat itu ada di pasal 28 ayat 6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini kaitannya dengan ketentuan atau syarat yang ketiga tadi ya, yang prinsip taat asas. Nah, jadi kalau misalnya si wajib pajak itu kekeh nih pengen mengubah metode gitu ya. Yang misalnya tahun sebelumnya itu menggunakan metode sel-sel akrual. Tahun ini dia pengen pakai metodenya sel-sel kas gitu ya. Nah, maka si wajib pajak itu harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Kalau dia diizinkan itu, maka dia boleh mengubah metodenya. Tapi kalau tidak diizinkan, berarti si wajib pajak itu harus menggunakan metode yang tahun sebelumnya. Ketentuan atau syarat pembukuan dan pencatatan yang kelima itu
terdapat di pasal 28 ayat 7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Nah, ini berkaitan dengan definisi dari pembukuan yang tadi ya. Oke, kemudian syarat yang keenam ini terdapat pada ayat ke-8 ya, pasal 28. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Jadi, kalau misalnya si wajib pajak itu menyusun pembukuannya dengan menggunakan bahasa selain Indonesia dan juga mata uang selain rupiah, itu harus izin dulu ke Menteri Keuangan. Kemudian syarat yang ketujuh, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur dengan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi terdapat data tentang peredaran atau penerimaan bruto ya atau omset yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Ini berkaitan dengan tadi ya pertanyaan why itu. Mengapa wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Tadi pada ketentuan atau syarat dari pembukuan dan pencatatan pada Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 5, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan sel-sel akrual atau sel-sel kas. Nah, apa sih perbedaan antara sel-sel akrual dan juga sel-sel kas atau campuran? Nah, perbedaan antara sel-sel akrual dengan sel-sel kas atau campuran itu terletak dari bagaimana penghasilan dan biaya diakui. Dalam sel-sel akrual, itu tidak mempertimbangkan kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Sel-sel akrual adalah metode untuk menghitung penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada saat diperoleh dan mengakui biaya pada saat terutang. Nah, contoh misalnya dari sel-sel akrual, itu contohnya misalnya wajib pajak badan gitu ya. Contohnya adalah perusahaan furniture gitu. Nah, perusahaan furniture itu menjual barang kepada customer ya. Nah, si customer itu membeli barang dari perusahaan furniture itu secara kredit atau mengangsur. Sehingga si perusahaan furniture itu belum mendapatkan penghasilan dari penjualan furniture kepada si customer. Dalam metode sel-sel akrual, penjualan furniture itu masuk ke dalam penghasilan walaupun uangnya secara cash atau tunai itu belum diterima oleh si perusahaan furniture sebagai wajib pajak gitu. Jadi tetap dicatat di dalam pembukuan. Begitupun halnya dengan biaya. Lalu
Apa itu sel-sel kas atau campuran? Sel-sel kas atau campuran merupakan metode penghitungan didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara cash atau tunai ya. Jadi metodenya itu cash in dan cash out. Ada bentuknya. Bentuk fisiknya adalah uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Dalam sel-sel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila sudah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu. Gitu ya. Dan biaya barulah dianggap biaya jika memang sudah benar-benar dikeluarkan atau dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Jadi misalnya dalam kasus perusahaan furniture sebagai wajib pajak itu menjual barangnya kepada customer secara kredit atau angsuran, itu penghasilannya tidak bisa dicatat ya karena uangnya belum diterima. Begitu. Berbeda dengan sel-sel akrual, walaupun uangnya belum diterima, tapi dia sudah mencatat penghasilannya. Nah, ini masih berkaitan dengan ketentuan atau syarat dari pembukuan dan pencatatan dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 8 ya. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Nah, berkaitan dengan syarat ini, maka dikeluarkanlah peraturan Menteri Keuangan nomor 24 garis miring PMK titik 011 garis miring 2007 tentang pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing. Yang pertama. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Yang ketiga, wajib pajak kontraktor kerjasama. Yang keempat, badan usaha tetap. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Dan yang kedelapan, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang fungsional USD sesuai dengan PSAK. PSAK itu adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang dalam pembukuannya menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah wajib pajak yang dalam kegiatannya atau usahanya itu berkaitan dengan luar negeri ya, atau hubungan internasional. Oke, pembahasan kita yang kedua setelah pembukuan pajak adalah pencatatan pajak. Pencatatan pajak itu sebenarnya atau pada dasarnya merupakan bagian dari pembukuan pajak. Pembukuan pajak itu tingkatannya lebih tinggi daripada pencatatan pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencatatan pajak? Oke, kita menjawab pertanyaan what atau apa. Apa sih definisi dari pencatatan pajak?
Definisi dari pencatatan pajak itu terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28 ayat 9. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak dan atau dikenai pajak secara final. Nah, berdasarkan definisi tentang pencatatan pajak, maka dapat kita simpulkan bahwa pencatatan pajak itu berkaitan dengan omset atau penerimaan bruto. Berbeda dengan pembukuan ya. Kalau pembukuan itu yang dibukukan adalah ada modal, ada biaya-biaya, ada harta, ada kewajiban, ya, ada penghasilan. Kalau pencatatan itu hanya mencatat omset atau penerimaan bruto saja. Lalu, siapa sih yang wajib menyelenggarakan pencatatan pajak? Yang wajib menyelenggarakan pencatatan pajak itu adalah wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi yang pertama yang memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas atau bisa kita sebut pengusaha. Pengusaha dengan omset atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun. Itu tidak wajib pembukuan tapi wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha dan pekerjaan bebas seperti karyawan, pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri itu tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib untuk menyelenggarakan pencatatan. Mengapa sih wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pencatatan pajak? Pencatatan pajak merupakan salah satu kewajiban dari wajib pajak yang penting untuk dilakukan. Karena dengan pencatatan, maka wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya penghasilan bersih atau penghasilan netonya dalam setahun. Sehingga penghasilan itu nanti akan dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Besarnya penghasilan bersih dalam setahun itu sebagai dasar atau pedoman untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Kalau wajib pajak tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan netonya, maka wajib pajak akan kesulitan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Nah, dalam banyak kasus, banyak wajib pajak yang bingung dalam mengisi SPT. Itu bukan karena format SPT-nya yang rumit ya teman-teman, tapi karena mereka bingung mengenai berapa sih penghasilan yang harus mereka laporkan. Hal ini dikarenakan tidak disiplinnya wajib pajak melakukan pencatatan ya. Jadi, dalam hal ini pencatatan itu sangat-sangat penting dilakukan oleh wajib pajak karena sebagai dasar atau pedoman untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang nanti akan dibayarkan oleh wajib pajak. Lalu kita akan menjawab pertanyaan where ya atau di mana. Di mana sih tempat penyimpanan dokumen
pencatatan. Nah, jadi mengenai tempat penyimpanan dokumen pencatatan itu sama dengan tempat penyimpanan dokumen pembukuan ya. Ini aturannya juga sama dengan pembukuan, yaitu Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 11, di mana buku-buku, catatan, atau dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan itu wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Ya, ini pencatatan dan pembukuan itu sama tempat penyimpanannya yaitu di Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian kita akan menjawab how atau bagaimana sih ketentuan atau syarat dalam menyelenggarakan pencatatan. Jadi ketentuan atau syarat dalam melakukan pencatatan itu sama dengan ketentuan atau syarat dalam menyelenggarakan pembukuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 28 ya. Cuma ada beberapa ketentuan yang berbeda, itu lebih khususnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 pasal 3 tentang tata cara melakukan pencatatan. Ketentuan yang pertama adalah dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan ya. Ini sama dengan ketentuan dari pembukuan. Jadi harus ada itikat baik dari wajib pajak ya, harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengada-ngada tentang keadaan usahanya, dan harus didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Lalu yang kedua, di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini juga sama dengan syarat dari pembukuan ya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa asing, tapi harus sesuai dengan izin dari menteri. Juga bisa menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. Kemudian ketentuan atau syarat pencatatan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan when ya atau kapan. Jadi kalau pencatatan itu ya harus tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu syarat yang keempat, secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan atau penghasilan bruto. Nah, jadi pencatatannya itu harus secara kronologis, artinya sesuai dengan transaksi yang diterima gitu. Nah, di syarat yang keempat ini sangat berbeda dengan pembukuan ya. Kalau pencatatan itu hanya berkaitan dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto. Tapi kalau pembukuan itu dalamnya banyak ya, nggak cuma hanya penghasilan, tapi juga ada biaya, ada harta, ada kewajiban, ada modal. Jadi
Kalau pembukuan itu lebih luas daripada pencatatan. Bagaimana sih jika wajib pajak itu tidak melakukan pembukuan dan pencatatan pajak? Nah, maka ada sanksinya. Sanksinya itu ada yang namanya sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Sanksi administratif, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan dan pencatatan sehingga tidak diketahui besarnya pajak terhutang. Ya, kalau dia nggak melakukan pembukuan dan pencatatan, jadi dia nggak tahu besarnya pajak terhutang itu berapa sih. Nah, sehingga penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan jabatan dan atas SKPKB yang terbit, pokok pajak yang kurang itu ditambah dengan sanksi kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, ditambah 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Dan ditambah dengan 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan jabatan. Nah, itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya si wajib pajak itu tidak melakukan pembukuan dan juga pencatatan, maka dia nggak tahu besarnya penghasilan neto dia setahun berapa gitu ya, sehingga dia nggak tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, jadi jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang harus dibayarnya itu dihitungnya oleh si fiskus gitu atau petugas pajak. Nah, inilah artinya dari berdasarkan jabatan. Artinya si fiskus itu memiliki kebebasan untuk menghitung penghasilan kena pajak karena si wajib pajak tidak melakukan pembukuan gitu. Jadi yang menghitung adalah fiskusnya gitu. Lalu bagaimana sih sanksi pidananya jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pencatatan ataupun pembukuan? Nah, ini sanksi pidananya itu terkait dengan penyalahgunaan pembukuan ataupun pencatatan. Nah, ini ada dalam Undang-Undang KUP pasal 39F ya, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi syarat yang pertama itu gugur ya, adanya itikat baik dari wajib pajak. Nah, ini gugur karena menggambarkan atau memperlihatkan pencatatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ini berlawanan dengan syarat atau ketentuan pencatatan dan pembukuan yang pertama, yaitu adanya itikat baik dari wajib pajak ya, yang menggambarkan keadaan usahanya yang sebenarnya. Jadi adanya ketidakjujuran ya. Lalu ada Undang-Undang KUP pasal 39G. Yang pertama, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya. Yang kedua, tidak menyimpan buku catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11 ya. Jadi kalau yang pasal Undang-Undang KUP pasal 39G ini tidak menyelenggarakan pembukuan ya, dan juga tidak menyimpan dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan. Kalau yang 39F itu memasukkan dokumen, kalau yang 39G itu tidak menyelenggarakan ya, atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen, juga tidak menyimpan dokumen di Indonesia gitu. Jadi apa sih sanksi pidananya? Sanksi pidananya yaitu dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Ya, lalu ada denda juga nih. Didendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai pencatatan dan juga pembukuan ya teman-teman ya. Jadi apa sih perbedaan dan persamaan dari pencatatan dan pembukuan? Oke, lalu apa sih persamaan antara pembukuan pajak dengan pencatatan pajak? Pada dasarnya, pencatatan itu merupakan bagian dari pembukuan pajak. Kegiatan pembukuan pajak itu harus mengacu pada pencatatan pajak. Nah, ini ada beberapa persamaan antara pencatatan dengan pembukuan pajak. Yang pertama, ini berkaitan dengan kegiatan akuntansi pajak. Jadi, pembukuan dan pencatatan itu sama-sama merupakan kegiatan akuntansi pajak yang berguna untuk menghitung pajak terutang wajib pajak. Persamaan yang kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM, dan sebagainya. Jadi, persamaan yang kedua itu sama-sama dalam hal fungsinya, yaitu sebagai pedoman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Persamaan yang ketiga, penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Nah, persamaan yang ketiga ini juga sama-sama berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil usaha. Jadi, yang persamaan kedua dan ketiga itu berkaitan dengan fungsinya ya. Nah, lalu persamaan yang keempat, pembukuan dan pencatatan itu wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan where ya, atau di mana ini tempat penyimpanannya dan jangka waktu penyimpanannya sama, yaitu selama 10 tahun di Indonesia. Nah, dan persamaan yang terakhir adalah sama-sama dalam pemberlakuan sanksi administratif dan pidana jika ternyata wajib pajak itu lalai dalam menyelenggarakan kewajiban pembukuan dan pencatatan. Lalu apa sih perbedaan antara pembukuan dan juga pencatatan pajak? Nah, kita kan tadi sudah banyak membahas ya tentang pencatatan pajak dan juga pembukuan pajak. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pencatatan dan juga pembukuan pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain, yang pertama dalam hal definisinya atau dalam pertanyaan what ya atau apa. Yang kedua adalah perbedaan dalam hal wajib pajaknya atau dalam pertanyaan who atau siapa. Dan yang ketiga adalah perbedaan dalam hal
tata caranya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan how atau bagaimana. Bahasan kita yang ketiga adalah mengenai pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak? Definisi pemeriksaan pajak itu terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam definisi ini bisa kita lihat bahwa dalam pemeriksaan itu harus dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi tidak boleh dilakukan secara subjektif. Nah, apa saja sih standar-standar pemeriksaan itu? Standar-standar pemeriksaan itu meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, ini regulasinya ada dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garis miring PMK titik 03 garis miring 2013 Jo yang telah mengalami perubahan menjadi PMK nomor 18 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021. Nah, masih dalam definisi pemeriksaan. Dalam definisi pemeriksaan juga terdapat tujuan dari pemeriksaan. Nah, ini tujuan dari pemeriksaan menurut definisi pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nih, dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ada dua tujuan dari pemeriksaan pajak. So, why? Mengapa wajib pajak menjadi sasaran pemeriksaan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak? Nah, jadi ada dua alasan nih. Mengapa wajib pajak menjadi sasaran pemeriksaan DJP? Yang pertama adalah pemeriksaan otomatis atau pengajuan pengembalian dana. Wajib pajak yang mengajukan pengembalian akan melalui tahap pemeriksaan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya pemeriksaan rutin. Nah, alasan yang kedua adalah pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Apa sih resikonya? Resikonya itu adalah resiko ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang menemukan tanda-tanda pelanggaran akan terlebih dahulu melalui proses pendataan. Nah, alasan yang kedua ini yaitu alasan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko itu berkaitan dengan pemeriksaan khusus. Nah, ini adalah kriteria dari pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan ini berkaitan dengan yang tadi, alasan mengapa wajib pajak menjadi sasaran pemeriksaan oleh DJP. Kriteria pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Kalau pemeriksaan pajak rutin itu dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Ya, diantaranya menyampaikan SPT tahunan PPH atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan restitusi. Restitusi itu artinya adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Lalu yang kedua, menyampaikan SPT tahunan PPH atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Yang keempat, sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kelima, menyampaikan SPT rugi. Keenam, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan yang ketujuh, melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap. Lalu kriteria pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan khusus. Nah, ini berkaitan dengan alasan yang tadi, alasan kedua tentang analisis resiko. Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus ini dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, berdasarkan analisis resiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya, serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi. Yang kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Dan yang ketiga, pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan jenis pemeriksaan. Nah, tadi dalam definisi pemeriksaan itu ada tujuan dari pemeriksaan pajak. Ya, ada dua. Yang pertama adalah untuk menguji kepatuhan. Yang kedua adalah untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih pemeriksaan untuk menguji kepatuhan itu? Nah, jadi ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko atau risk-based selection mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, lalu tujuan pemeriksaan yang kedua adalah tujuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, tujuan ini terdapat dalam penjelasan pasal 29 ayat 1, yaitu yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. Yang keempat, apabila wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, untuk pengumpulan bahan penyusunan MPPN. Lalu untuk pencocokan data dan alat keterangan. Lalu untuk penentuan wajib pajak di lokasi yang terpencil. Nah, ini harus juga dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk penentuan tempat terutang PPN, untuk pemeriksaan terkait penagihan pajak, untuk penentuan saat mulai berproduksi, juga untuk pemenuhan
permintaan informasi negara mitra P3B. P3B itu artinya penghindaran pajak berganda. Nah, tadi sudah dibahas ya di definisi pemeriksaan bahwa pemeriksaan pajak itu harus dilakukan secara objektif dan juga profesional berdasarkan standar pemeriksaan pajak. Adapun standar pemeriksaan pajak itu ada 3. Yang pertama adalah standar umum, yang kedua adalah standar pelaksanaan, dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan standar umum? Standar umum itu adalah standar yang sifatnya pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Yang pertama adalah pemeriksa pajak itu telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, pemeriksa pajak itu menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Pemeriksa pajak harus jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara. Yang keempat, pemeriksa pajak itu harus taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan standar pelaksanaan? Nah, dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang paling sedikit, meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan atau audit plan, dan menyusun program pemeriksaan atau audit program, serta mendapat pengawasan yang seksama. Lalu, standar pelaksanaan yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan atau audit program yang telah disusun. Lalu yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan itu harus didasarkan pada bukti yang kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu, ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Dan yang kelima, tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar DJP yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi, informasi, dan pengacara. Lalu standar pelaksanaan yang keenam, apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Lalu yang ketujuh, pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Lalu yang kedelapan, pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Lalu yang kesembilan, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Lalu apa sih yang dimaksud dengan standar pelaporan? Jadi dalam standar pelaporan ini, pemeriksa diwajibkan untuk membuat laporan hasil pemeriksaan atau LHP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat identitas wajib pajak, penugasan pemeriksaan, dasar atau tujuan pemeriksaan, buku dan pedoman yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan dan simpulan dan usul pemeriksa. Lalu LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yaitu siapa? Nah, ini menurut Undang-Undang KUP Pasal 29 Ayat 1, siapa sih yang menyelenggarakan pemeriksaan? Jadi, Direktur Jenderal Pajak itu yang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak itu adalah hak bagi Dirjen Pajak. Hak ini bersifat terbatas dengan nama kewenangan. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan when, where, dan how. Nah, ini berkaitan dengan jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak itu ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan, yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Apa sih bedanya? Jenis pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat kediaman, tempat bisnis, serta tempat di mana WP bekerja, atau mungkin tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan itu dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Nah, perpanjangan waktu juga dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Nah, dalam pemeriksaan lapangan, itu kewajiban wajib pajak terdapat dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 PMK.03/2007. Adapun kewajiban dari wajib pajak ketika dilakukannya pemeriksaan lapangan yaitu memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Yang keempat, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Bantuan ini baik berupa tenaga, peralatan maupun menyediakan ruangan khusus. Lalu yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP dan memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Nah, jenis pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan kantor itu dilakukannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kalau di luar kantor DJP itu namanya pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan kantor ini dilakukan dalam waktu paling lama 4 bulan dihitung sejak tanggal WP memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Lama pemeriksaan juga dapat dilakukan perpanjangan paling lama itu 2 bulan.
Nah, apa saja sih kewajiban dari wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan kantor? Itu ada dalam pasal 14 ayat 2 PMK nomor 199 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Nah, jadi kewajiban WP ketika dilakukannya pemeriksaan kantor yang pertama memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi hadir dulu yang pertama. Yang kedua, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Yang keempat, meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa saja sih kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak, baik itu dalam jenis pemeriksaan kantor maupun lapangan. Nah, sekarang apa saja sih hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak? Hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak itu terdapat pada Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 garis miring PMK titik 03 garis miring 2011 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Nah, yang pertama adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima SPHP. SPHP itu artinya adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan sehubungan dengan masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Demikianlah materi pertemuan ke-6 mata kuliah perpajakan mengenai pembukuan, pencatatan, dan juga pemeriksaan pajak. Nah, ini teman-teman ada tugas mengerjakan soal review pertemuan ke-6. Jenis soalnya pilihan ganda true or false dengan jumlah soalnya 20, waktu pengerjaannya 30 menit dan hanya ada satu kali kesempatan untuk mengisi. Jadi, teman-teman sebelum mengisi soalnya harap mempelajari materi pertemuan 6 dengan baik. Deadline-nya hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. Nah, untuk link pengisian soal reviewnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.